Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita nglanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nomor 3 kangge hajat kita sedaya. Mugi-mugi Allah paring gampil sedaya urusan kita. Langkung-langkung mugi-mugi iman dan ketakwaan kita tetap datang hati kita ngantos meninggal kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jubair bin Mut'im, saking Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im niku Abu Muhammad, kunyanya itu pada Abu Muhammad Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal al-Qurashi, orang Quraisy. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ngendika, ya bani Abdi Manaf, anak turune Abdi Manaf, la tamna'u, ojo podo nyegah sira kabeh ahadan ing salah siji wong tofa kang tawaf bihadzal baiti kelawan ikilah Baitullah, wa shallalan salat sapa ahad ayyata saatin ing endi-endi mong waktu sa'a karep sapa wong min lailin, bayane min lailin saking wengi au naharin utawa rina. Rawahu ngriwayataken hu ing hadis sapa al-khamsah wa sahhahahu lan nyahihaken hu ing hadis at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Ya bani Abdi Manaf, he anak turune Abdi Manaf, la tamna'u ahadan, jangan kalian mencegah salah satu orang tofa bihadzal baiti, yang tawaf di Masjidil Haram, yang tawaf di Ka'bah, wa shalla, dan salat seseorang itu ayyata sa'atin, pada waktu-waktu sa'a yang mereka menginginkan min lailin au naharin. Hadirin, hadis ini menceritakan, hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa kemarin kita sudah tahu bahwa ada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Napa mawon waktu ini? Setelah sholat subuh, nomor kali setelah sholat asar, nomor 3 pada waktu istiwa. Nah, istiwa niku tepat di atas kepala kita. Ya. Ini berlaku di luar Masjidil Haram. Nah, di luar Masjidil Haram. Ketika berada di Masjidil Haram, ketika kita tawaf di sana, jam piro pun kalau ingin sholat boleh. Ya. Dalilnya ini, ya. Jadi terserah malam, siang, mari subuh, mari asar, kapanpun boleh, kapanpun boleh. Termasuk juga itu keistimewaan tempat di sana. Ya. Keistimewaan juga hari Jum'ah. Jum'ah itu tidak apa-apa. Walaupun
matahari itu tepat berada di atas kepala kita, tidak ada waktu istiwa, itu boleh sholat sunnah. Ya. Nah, itu. Jadi kalau kita berada di Indonesia itu baru ada larangan-larangan yang 3 tadi itu, tapi ketika berada di Masjidil Haram tidak ada larangan-larangan itu. Artinya keistimewaan tempat di sana itu membolehkan, walaupun aslinya di tempat lain itu makruh ataupun haram. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi, saking Nabi qala, ngendika sapa Kanjeng Nabi, asy-syafaqu utawi syafaq iku humratun. Asy-syafaqu utawi syafaq itu humratun, mega merah. Rawahu Daruqutni wa sahahahu Ibnu Hibban Ibnu Huzaimah wa ghairuhu waqafa ala Ibnu Umar. Milang-milang mauquf mungguwe Ibnu Umar. Hadis berikutnya menjelaskan bahwa syafaq mega itu al-humroh merah. Ini ada kelanjutannya, hadis ini panjang ya. Bahwa ketika mega merah hilang ya, maka datanglah waktu sholat. Ini mega merah hilang berarti datang waktu sholat napa? Nen? Isya. Baru hilang mega merahnya baru masuk sholat isya. Ini menunjukkan bahwasannya hadirin jamaah rahimakumullah, ini waktu sholat maghrib itu ya bisa sampai hilangnya mega merah, ya, hilangnya mega merah. Mulai dari nopo sholat maghrib niku, tenggelamnya matahari. Kalau hadis kita kemarin, minggu-minggu kemarin itu, bahwa sholat maghrib itu dimulai ketika tenggelamnya matahari, walaupun pendaran matahari itu masih terang. Ini kait melebu ngoten kan si terang ya, si terang. Sehingga apa diterangkan kalau kemarin, bahkan ketika sahabat itu noleh atau salam ke kanan, salam ke kiri, terus kemudian dia pulang, itu tahu tetangga yang berada di sebelahnya ataupun barang apapun yang ada di sebelahnya itu tahu. Artinya apa? Artinya masih siang, artinya masih padang. Ya kalau di Siwalan-Kerto ya masih jam piro sih padang. Soalnya enten listrike. Tapi zaman Rasulullah dulu itu kalau sudah malam sedikit ya sudah gelap. Tapi digambarkan dalam hadis itu, sahabat Nabi setelah salam itu pulang, itu mengetahui sebelahnya ada siapa, ada apa, itu tahu. Artinya apa? Masih cukup sore. Tetapi yang paling penting, matahari sudah tenggelam. Matahari sampai tenggelam. Nah kemudian dilanjutkan di hadis ini, batasan waktu maghrib itu ketika asy-syafaqul humroh, yaitu ketika mega merah itu sudah hilang, ya, maka datanglah sholat isya. Nah, ini bukti bahwasannya maghrib itu cukup lumayan panjang, ya, cukup lumayan panjang. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau saya baca agak panjangnya di syarahnya itu, Imam Syafi'i itu punya 2 qaul, ya. Ada 2 qaul, 2 pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, beliau itu mengatakan bahwasannya waktu sholat maghrib itu cukup panjang, seperti yang saya jelaskan tadi itu, yaitu mulai dari surupi srengenge sampai mega merahnya hilang, cukup panjang. Tapi di qaul qadim beliau, di qaul jadid beliau, ya, qaul yang terakhir, beliau itu mengatakan sholat maghrib itu cukup pendek. Digambarkan oleh Imam Syafi'i itu, beliau mengatakan bahwa cukup untuk azan, cukup untuk wudu, terus kemudian cukup untuk sholat 5 rakaat.
Cukup sholat 5 rakaat itu berarti sholat maghrib 3 rakaat, sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Begitu pendeknya, begitu pendeknya. Nah, panjenengan saged mengira-ngira untuk sholat maghrib itu ya jangan terlalu meremehkan, karena maghrib itu cukup sempit, yaitu di antara matahari tenggelam sampai mega merah itu hilang. Itu di hadisnya demikian. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbasin, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al fajru fajrani. Al fajru utawi fajar itu fajrani, ada 2 macam fajar. Fajrun suwiji fajar yuharrimut ta'ama, ingkang mengharamaken ma'em, ingkang mengharamaken makanan. Watahillu fihi, watahillu nan menghalalkan fihi ing dalam fajar apa as-sholatu sholat. Fajar yang pertama itu mengharamkan makan bagi orang yang mau berpuasa, watahillu fihi as-sholat, dan menghalalkan orang untuk melakukan sholat subuh. Itu fajar yang pertama. Wa fajrun tahrumu fihi shalah. Wa fajrun, fajar yang kedua itu tahrumu fihi as-shalah, yang mengharamkan fajar itu as-shalah, salat. Haram untuk salat. Ai salatus subhi, tegese salat subuh. Wa yahilla, dan menghalalkan fihi pada fajar itu at-ta'amu, makan untuk orang yang berpuasa. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wasahhahahu walil Hakim fi hadithi Jabirin nahwuhu wa zada fil ladzi yuharrimu at-ta'am innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq wa fil akhar innahu kadzana bis sirhani. Al-fajru fajrani, fajar itu ada 2 macam. Yang pertama adalah fajrun yuharrimut ta'ama wa tahillu fihi as-shalah. Yang pertama fajar, yaitu fajar yang mengharamkan makanan dan menghalalkan untuk sholat. Inggih menika fajar napa? Fajar sodik. Fajar sodik niku fajar temenan. Fajar sing bener, fajar sing bener. Fajar sing bener ini menjadi petunjuk untuk memulai puasa, sehingga diharamkan makan. Dan sebagai petunjuk awal kita dibolehkan melakukan sholat subuh. Nah, sehingga dinamakan dengan fajar sodik. Wa fajrun tahrumu fihi as-shalah. Yang kedua, fajar yang kedua adalah fajar yang mengharamkan sholat. Belum waktunya sholat, ai sholatus subhi. Belum datangnya waktu sholat subuh. Nah, fajar yang kedua ini ada yang mengatakan sebagai fajar kadhib, fajar gorowan, fajar bujuan, fajar kamuflase bahasa saya ini, fajar kamuflase. Ya. Wa yahilla fihi at-ta'am, dan masih dibolehkan kita untuk makan, nah, sehingga dinamakan fajar kadhib. Lah, apa fajar shadiq dan fajar kadhib itu? Dilanjutkan di dalam hadis tadi itu. Asal. Bon, innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq. Fajar shadiq itu fajar yang membentang panjang. Ya, di ufuk panjang, artinya mulai dari munculnya fajar itu berikutnya sampai terang,
sampai terang. Kenapa? Karena fajar yang muncul itu beriringan dengan mulai munculnya pendaran dari matahari yang muncul dari timur. Mulai terang sampai terang munculnya matahari. Itu fajar shadiq. Sehingga kelihatan mulai terangnya itu memanjang. Memanjang itu ya mulai dari ya semua di ufuk itu di timur itu kelihatan terang begitu sampai siang ya. Tetapi kalau fajar kadzib itu innahu kadzana bisirhani, seperti ekornya macan. Jadi sedikit ketok terang tapi mari ngono peteng maneh. Nah, itu ketok terang terus ketok peteng maneh terus kemudian beberapa waktu mulai terang lagi. Nah, itu yang tahu biasanya orang ini yang biasa melek malam atau yang biasa nelayan ya, bisa melihat fajar-fajar seperti itu. Kalau kita wis cukup delok napa niki jam piro ono masjid Pak Hamim mulai sholah wis berarti jam 3 nah, ya. Gampang. Wa an Ibnu Mas'udin diceritakan saking Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali utawi luwe utama-utamane amal iku as-shalatu fi awwali waqtiha, salat ing dalem awal waktune. Rawahu at-Tirmidzi wal Hakim wa sahhahu wa asluhu fis sahihaini. Asalnya hadis ini dari Imam Bukhari Muslim. Lebih yang paling utama dari amal itu adalah as-sholatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Ada riwayat yang lain as-sholatu ala waqtiha. Salat di atas waktunya. Salat di atas waktunya. Pun terserah pakai yang mana afdol as-sholatu fi awwali waqtiha atau ala waqtiha. Tetapi memang ada perbedaan kalau ala waqtiha dan awwali waqtiha. Kalau fi awwali waqtiha yaitu tepat pada waktu awal waktu sholat. Adzan, qomat langsung sholat. Ya, itu fi awwali waqtiha di dalam waktu awal. Tetapi kalau ala waqtiha selagi masih ada waktu, ya, selagi masih ada waktu itu boleh. Ya, selagi ada waktu itu masih boleh. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada beberapa hadis yang hampir mirip ya. Afdhalul a'mal ya Rasulullah, apa amal yang paling utama Nabi? Macam-macam. Ya, Nabi menjawabnya la taghdab ojo muring-muring ping 3. Terus ono maneh ayyul afdhalul a'mali Nabi menjawab jihad. Macam-macam ya. Ini menunjukkan hadirin jamaah loh kok Nabi kok beda-beda gitu jawabnya ketika ditanya Nabi oleh sahabat tentang keutamaan amal yang paling utama. Itu Nabi itu menjawab sesuai dengan kapasitas orangnya. Orang sing sering melalaikan sholat, maka Nabi mengingatkan bahwa amal yang paling utama ya sholat pada waktunya, sholat pada awal waktu karena sering berlalu sholatnya. Orang pada ketika jihad Nabi mengatakan apa? Amal yang paling utama ya jihad. Ya jihad. Ketika orang sering marah-marah, apa amal yang paling utama? Ya ini apa jihad. Ya. Itu. Sehingga tidak usah membahas tentang kok beda-beda begitu. Itu menunjukkan bahwasannya Nabi itu melihat orang yang diajak ngomong yang tanya kepada Nabi dan itu menunjukkan orang itu harus diperbaiki di sisi situ. Dan menunjukkan hadirin jalan untuk menuju kebaikan itu banyak. Jangan satu saja. Wis aku tak iki sing paling apik, liyane enggak. Tak boleh. Kenapa? Karena banyak jalan menuju surga.
Iku selawas Bu Roma iku. Roma wis lawas. Saiki banyak jalan menuju surga. Ya, kenapa? Menunjukkan hadis ini tadi. Afdalul a'mal as-shalah fi awwali waqtiha. Pun luwih awal. Jamaah masjid mriki pun sae. Awal-awal cepetaken. Ngalih. Wan Abi Mahdurah niki gantine minggu wingi mboten saged ngaji. Ditawana Dede. Wan Abi Mahdurah diceritakan saking Abi Mahdurah. Abi Mahdurah ini termasuk sahabat Nabi, tukang adzani Nabi selain Bilal ya, Abi Mahdurah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam awwalul waqti ridwanullah. Awal waktu salat itu ridwanullah, ridane Gusti Allah. Wa ausatuhu dan tengah-tengahnya waktu salat itu rahmatullah. Wa akhiruhu afwullah dan akhir dari waktu salat itu adalah pengapurane Gusti Allah. Akhrajahu Daruqutni bisanadin dhaifin jiddan. Sanate dhaif. Walid Tirmidzi min hadithi Ibnu Umar nahwuhu dunal ausat ka'ono tengah-tengah. Wa huwa dhaifun aidan. Udah ini dhaif, tetapi kita fahami dulu awalul waqti ridwanullah, awal waktu salat itu menunjukkan ridani Gusti Allah ya. Wa ausatuhu rahmatullah dan tengah-tengahnya waktu salat artinya ini gak iso awal waktu salat ya wis engko sik didik, tapi ojo ngomong kungku sik ya ojo ngomong kungku sik. Panjenengan ngomong ku itu karena memang ada ketungkul kegiatan atau ada sesuatu yang tidak bisa melaksanakan pada waktunya. Wa akhiruhu dan akhirnya wis nowotok lah kok, wis notok-tok kait isok salat ya itu termasuk pangapurane Gusti Allah ya, pangapurane Gusti Allah. Tapi hadis ini dhaif. Wa an Abi Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sholata ba'dal fajri illa sajdataini. Tidak ada sholat setelah sholat subuh illa sajdataini kecuali dua sholat, yaitu sholat qobliyah subuh ya. Tidak ada sholat setelah fajar. Fajar sodik tadi itu panjenengan bisa melaksanakan sholat 2 rakaat saja, yaitu qobliyah subuh. Ba'danya tidak ada. Akhrajahul khamsa illan nasaiyu wa fi riwayatin Abdur Razzaq la sholata ba'da tulu'il fajri illa raka'atayil fajri wa mislu lidaruqutni an ibni Amr ibn al-As. Terakhir wa an Abi Salamah ceritakan saking Ummi Salamah radhiya mugi-mugi ngridani anha saking Ummi Salamah qalat ngendika sapa Ummi Salamah sholat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra salat asar. Tsumma dakhala baiti. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Ummi Salamah. Fa shalla raka'ataini kemudian salat 2 rakaat. Fa sa'altuhu kemudian aku Ummi Salamah takok nang ngene Rasulullah. Faqala maka Nabi bersabda, "Syughiltu ar-raka'ataini ba'da adh-dhuhri." Saya sibuk tidak sampai melakukan ba'da zuhur 2 rakaat. Fasallaituhuma al-an. Kemudian aku sholat 2 rakaat sekarang ini. Qultu kemudian Ummi Salamah bertanya, afanaqdihima idza fatatsna? Apakah saya harus mengqodoi sholat 2 rakaat setelah sholat duhur atau sholat 2 rakaat sebelum sholat duhur? Idza fatatsna, ketika saya lupa, ketika saya meninggalkan. Qala la, tidak. Ini hadis yang terakhir, hadirin, bahwa diceritakan saking Ummi Salamah, Rasulullah itu pernah sholat 2 rakaat, sholat asar. Kemudian setelah sholat asar beliau main ke rumahnya, masuk ke rumahnya Ummi Salamah. Kemudian di rumahnya Ummi Salamah itu padahal setelah sholat asar beliau sholat 2 rakaat.
Lho Pak, jari mau gak ono salat dia salat asar. Sehingga Ummi Salamah pun tanya. Ini menunjukkan bahwa Nabi aktivitas Nabi itu setelah Nabi mengatakan tidak boleh ada sholat setelah sholat asar. Sehingga Ummi Salamah tanya, "Lho Nabi, jarine wingi gak oleh sholat sakwisi sholat asar iku. Lah kok panjenengan mari sholat asar kok sholat?" Nah, ngoten. Kemudian Nabi menjawab, "Suhiltu an raq'ataini ba'da dzuhri." Saya tadi setelah sholat duhur itu gak sholat ba'diyah duhur. Saya bukan lupa, saya sibuk itu. Fasallaituhuma al-an, kemudian saya pun nyauri. Kemudian saya pun sholat 2 rakaat setelah sholat duhur tadi itu sekarang, setelah sholat asar itu. Nah, kemudian Ummi Salamah tanya, apakah saya harus juga seperti panjenengan mengqadha'i sholat sunnah yang saya lupakan? Qala la, tidak usah. Tidak. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ini dalil yang menunjukkan bahwa satu, sholat sunnah itu bagi orang yang sudah istiqomah itu boleh mengqadha'nya, ya, boleh mengqadha'nya. Buktinya apa? Nabi mengqadha'nya. Ya, boleh mengqadha'nya, tapi seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa Nabi itu punya keistimewaan, kekhususan, sunnah yang dikhususkan untuk Nabi. Ya. Tidak semua apa yang dilakukan Nabi itu harus kita lakukan. Buktinya apa? Ya ini, Nabi melakukannya tetapi umatnya tidak boleh melakukan. Umatnya tidak boleh melakukan. Saya karena sudah setiap hari ba'diyah sholat duhur, terus kemudian tidak sholat ba'diyah duhur, saya lakukan di waktu yang saya larang sendiri, yaitu ba'da sholat asar. Ya. Tapi orang lain jangan, gak usah melakukan, biar saya saja. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ini bahwa benar hukum ahli fikih yang mengatakan bahwa sunnah muakkadah ya, bagi Nabi itu kayak wajib begitu bagi kita. Ya. Sunnah muakkadah untuk kita itu bagi Nabi itu hukumnya wajib. Buktinya apa? Nabi ini mengqadha'i sholat ba'diyah duhur tadi yang tidak dilakukannya. Nah, kembali yang kedua tadi, tidak semua yang disunnahkan Nabi itu kita boleh melakukannya. Contoh apa? Nabi menikah lebih dari apa? Nah, lebih dari 4, ya. 9, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11, 9 umumnya ya, 9. Itu ayo coba sampean ngomong ngono, iki sunah Nabi aku tak songo. Iku khusus Nabi tok iku. Iku khusus Nabi tok. Aja melok-melok sampean. Aja melok-melok. Sunah Nabi ku gak tahu angop. Jarene Ustaz Sanuri. Wis aku nek pas angop iku aku tak angopi rada mengkungkung di. Soalnya napa? Diempet. Ya diguyu wong ya. Jadi ada sunnah-sunnah yang memang khusus dimiliki Nabi tapi tidak bisa dilakukan oleh kita ya, oleh kita. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itu ngaji kita tentang waktu-waktu sholat. Insyaallah besok tentang babul adhan.